Nama saya Ayu Larasati. Umurku 32 tahun. Aku adalah seorang istri yang setia dan ibu dari seorang anak laki-laki berumur 5 tahun. Tinggal di Yogyakarta yang damai. Di mata banyak orang, pernikahanku terlihat sempurna. Dimas, suamiku, pria yang memesona dan penyayang, selalu tampak membuat hari-hariku cerah. Namun, di balik senyum dan pelukan hangat itu, ada sesuatu yang mulai retak. Suatu rahasia gelap yang menggerogoti hatiku perlahan. Hari-hari awal pernikahan kami dipenuhi tawa dan harapan. Aku percaya pada janji-janji yang kami buat saat itu, untuk selalu setia, mencintai, dan melindungi satu sama lain. Tapi akhir-akhir ini, Dimas berubah. Dia mulai sering pulang terlambat, tidak menjawab teleponku saat aku memanggil, dan tatapannya yang dulu penuh kasih kini sering hilang, seperti ada beban berat yang ia simpan rapat-rapat. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk itu, berharap semua hanya kelelahan atau tekanan kerja. Namun, ada sesuatu yang tak bisa kusembunyikan dari hatiku. Malam itu, aku terbangun oleh suara dering telepon. Nomor asing muncul di layar. Ragu-ragu, aku mengangkat, dan suara di seberang sana berbisik singkat. "Periksa tas Dimas." Jantungku berdegup kencang. Aku menunggu dia pulang dengan gelisah. Dan ketika dia meninggalkan tasnya di meja ruang tamu, aku memberanikan diri untuk membukanya. Di dalamnya, aku menemukan selembar kertas kecil, sebuah catatan tangan dengan kalimat yang membuat hatiku hancur. "Ketemu Sari malam ini, jangan sampai Ayu tahu." Aku menahan napas, berusaha menenangkan diri, tapi rasa sakit dan pengkhianatan membakar hatiku. Siapa Sari? Kenapa namanya terukir di catatan rahasia suamiku? Keesokan harinya, aku mencoba berbicara dengan Dimas, tapi dia hanya tersenyum dingin dan mengalihkan pembicaraan. Ada jarak yang semakin melebar di antara kami, seperti jurang yang tidak bisa kulewati. Seminggu berlalu, kecurigaanku semakin dalam. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-geriknya, setiap pesan yang muncul di ponselnya. Suatu malam, ketika dia tertidur lelap, aku dengan hati-hati membuka ponselnya. Ada pesan dari nomor yang tak dikenal. "Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Besok malam semuanya akan selesai." Pesan itu membuatku gemetar. Aku tahu ini bukan hanya masalah perselingkuhan biasa. Ada sesuatu yang lebih berbahaya. Beberapa hari kemudian, sebuah pesan anonim masuk ke ponselku. Dalam pesan itu ada foto-foto Dimas bersama seorang wanita bernama Sari, dalam pelukan yang sangat mesra. Aku merasa dunia runtuh di sekitarku. Suamiku yang kupercayai, pria yang kukasihi, ternyata menyembunyikan rahasia gelap dan penuh kebohongan. Aku merasa dikhianati dan dihina, tapi juga bingung harus berbuat apa. Saat malam tiba, aku duduk termenung di ruang tamu. Di tengah kesunyian, ponsel Dimas bergetar. Aku tak sengaja melihat layarnya yang menyala dan menemukan sesuatu yang mengerikan. Sebuah resep racun yang ditulis dengan sangat rinci. Tertulis jelas, "Untuk istri sah." Dadaku terasa sesak. Apakah dia berniat mencelakakan aku? Rasa takut bercampur kemarahan menyelimuti seluruh tubuhku. Namun, aku tahu aku harus tenang. Ini bukan saatnya bertindak terburu-buru. Selama berhari-hari aku merenung, mencari jalan keluar. Aku tidak ingin membalas dengan kekerasan, tetapi aku juga tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini berlalu begitu saja. Aku berjanji pada diriku sendiri untuk mencari keadilan, bukan hanya untuk diriku, tapi juga untuk anak kami yang tak berdosa. Aku harus menemukan cara untuk membuka semua kebohongan ini, tanpa kehilangan diriku sendiri. Namun, ada satu hal yang pasti. Dimas tidak tahu bahwa aku sudah tahu segalanya. Dia terus hidup dalam kebohongan, sementara aku diam-diam merencanakan langkah berikutnya. Aku tahu, jalan keadilan ini akan berbahaya dan penuh risiko, tapi aku siap menghadapi apapun demi kebenaran. Saat aku menatap keluar jendela malam itu, hati ini penuh dengan campuran rasa sakit, harapan, dan tekad. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi esok hari, tapi aku tahu satu hal, hidupku tidak akan pernah sama lagi.
Ini baru permulaan dari perjalanan yang penuh liku, di mana cinta, pengkhianatan, dan karma akan saling bertabrakan dalam cara yang paling mengejutkan. Aku tahu aku tidak bisa membiarkan kemarahan menguasai diriku, meskipun setiap detik hatiku hancur oleh pengkhianatan. Jadi aku memilih untuk tetap tenang, merancang langkah dengan kepala dingin. Aku harus tahu lebih banyak tentang Sari, wanita yang mengisi ruang kosong dalam hidup Dimas. Malam itu aku menyiapkan diriku, bukan untuk konfrontasi penuh amarah, tapi untuk mencari kebenaran. Aku mengirim pesan singkat kepada Sari, pura-pura menjadi seseorang yang ingin bertemu. Dengan jantung yang berdebar kencang, aku menunggu balasannya. Tak lama, dia setuju bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Saat aku melihatnya pertama kali, dia bukanlah sosok yang kukira akan kuhadapi. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti menahan beban berat yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Sari tampak rapuh, bukan musuh yang kejam seperti yang kupikirkan. Ketika kami duduk bersama, aku melihat bagaimana dia gemetar saat aku menyebut nama Dimas. Suaranya lemah, dan ada kesedihan mendalam yang terpendam di balik tatapannya. Aku pikir aku istrinya, katanya lirih, tapi aku bukan siapa-siapa untuknya. Aku terkejut. Ternyata, Sari bukan hanya wanita yang menggoda suamiku, dia juga korban dalam permainan berbahaya ini. Dari percakapan itu, aku tahu ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik semua kebohongan Dimas. Sari menceritakan masa lalunya yang kelam, sebuah masa yang penuh luka dan ketidakpastian. Dia didiagnosis dengan gangguan bipolar, dan Dimas menggunakan ketidakstabilan mentalnya untuk mengontrolnya. Aku merasakan campuran emosi yang tak terduga, kasihan, marah, dan bingung. Bagaimana mungkin aku pernah membencinya tanpa tahu semua ini? Hari-hari berikutnya, aku terus mencari bukti tentang Dimas. Apa yang kutemukan membuat darahku membeku. Dia bukan hanya pengkhianat biasa. Ada hutang besar yang tersembunyi, janji palsu kepada banyak orang, dan rencana yang sangat licik untuk melukai aku dan menjaga rahasianya tetap tersembunyi. Semua ini membuat aku sadar bahwa aku harus berhati-hati. Dimas bukan pria yang mudah dikalahkan. Namun, yang paling sulit adalah menghadapi kenyataan bahwa aku harus berhadapan dengan Sari lagi. Meskipun awalnya aku merasa cemas, lama-kelamaan kami mulai membangun hubungan yang aneh. Kami berbagi luka dan rasa sakit yang sama. Dua wanita yang dirugikan oleh satu pria yang sama. Ada saat-saat di mana aku melihat sisi manusiawi Sari yang membuat aku merasa bahwa kami sebenarnya bisa saling menyembuhkan. Di sisi lain, Dimas mulai menunjukkan perubahan sikap yang jelas. Dia tahu aku mulai mengungkap semuanya dan merasa terpojok. Suaranya yang dulu penuh kasih berubah menjadi dingin dan penuh ancaman. Aku mendengar dia berbicara di telepon dengan nada keras, memperingatkan seseorang agar menangani masalah ini. Rasa takut mulai menghantuiku, tapi aku berusaha kuat demi anak kami. Satu malam yang kelam, ketegangan di rumah mencapai puncaknya. Sari datang ke rumahku, wajahnya panik dan tidak stabil. Kami bertengkar hebat. Suara kami beradu seperti badai yang menghantam dinding-dinding sunyi. Dalam kepanikan dan kebingungan, dia mengambil botol kecil dari tasnya. Botol yang kutahu berisi racun yang kubaca di ponsel Dimas. "Ini untukmu, Ayu," teriaknya, air matanya mengalir deras. Tapi dalam kegilaan itu, dia meminum racun itu sendiri. Tubuhnya langsung melemah, dan aku berlari membantunya. Jantungku berdetak sangat kencang saat aku menghubungi ambulans dan membawanya ke UGD. Aku merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Di ruang tunggu rumah sakit, aku duduk terpaku. Rasa sakit dan ketakutan mengaduk-aduk hatiku. Apakah semua ini benar-benar terjadi? Bagaimana aku bisa melewati semua ini? Aku tahu bahwa ini bukan hanya tentang aku dan Dimas lagi. Ini tentang hidup seseorang yang dulu aku anggap musuh, sekarang menjadi tanggung jawabku. Aku menatap langit malam melalui jendela rumah sakit, berharap ada keajaiban yang datang. Dalam hatiku, aku berjanji untuk melawan sampai akhir, bukan hanya demi diriku sendiri,
tapi juga untuk kebenaran dan keadilan. Karma mungkin akan datang dengan cara yang tak terduga, dan aku siap menghadapi apapun yang menunggu di depan sana. Langkahku tergesa-gesa memasuki ruang UGD. Udara dingin menyambutku seperti kenyataan pahit yang tak bisa kuhindari. Di depan ranjang rumah sakit, tubuh Sari tergeletak lemah. Wajahnya yang biasanya penuh kepanikan kini terbungkus oleh keheningan yang menakutkan. Hatiku berdebar antara kemarahan yang membara dan rasa iba yang membelit. Aku tak pernah membayangkan akan berdiri di sini, menyaksikan wanita yang kuanggap musuh berada dalam kondisi seperti ini karena racun yang direncanakan untukku. Saat dokter memberitahu bahwa racun itu telah menyebabkan kerusakan serius, aku duduk terpaku. Apa yang sedang kulalui? Antara membenci Dimas yang telah mengkhianatiku dan merencanakan segala ini, serta perasaan simpati yang tak terduga untuk Sari yang ternyata juga korban. Aku merasa seperti terjebak dalam badai emosi yang sulit diurai. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah balas dendam akan membawa kedamaian, atau justru memperdalam luka ini? Hari-hari berikutnya di rumah sakit menjadi saksi pergulatan batinku. Aku harus kuat, bukan hanya untuk Sari yang mulai berjuang pulih, tapi juga untuk putraku yang menunggu di rumah. Aku menyaksikan perlahan perubahan dalam diri Sari. Dia yang dulu penuh ketakutan kini mulai menunjukkan secercah harapan. Walau kami berasal dari dunia yang berbeda dan awalnya saling benci, aku memutuskan untuk membantunya, karena aku tahu, dalam dunia ini, tak ada yang sepenuhnya hitam atau putih. Di luar rumah sakit, kabar tentang Dimas mulai tersebar. Polisi membuka penyelidikan atas dugaan percobaan pembunuhan dan pelecehan psikologis. Teman-teman dan keluarga mulai menjauh darinya. Sementara aku berusaha menjaga jarak agar tidak terjebak dalam permainan liciknya. Ada rasa lega dalam hatiku, tapi juga rasa takut yang menyelinap. Aku tahu dia tidak akan menyerah begitu saja. Momen-momen yang kulalui semakin menguatkan tekadku untuk membangun kembali hidup yang telah hancur. Aku menghabiskan waktu bersama putraku, belajar menerima luka dan perlahan merangkai harapan baru. Sari, yang dulu aku anggap musuh, kini menjadi cermin dari rasa sakit yang sama, dan pertemanan aneh kami mengajarkan aku arti sebenarnya dari pengampunan dan kekuatan. Suatu sore yang tenang, saat aku tengah mengurus putraku di taman, sebuah sosok familiar mendekat dengan senyum hangat. Raka, teman masa kecil yang dulu pernah kukagumi, kini berdiri di hadapanku sebagai pria dewasa yang penuh perhatian dan kelembutan. Matanya memancarkan ketulusan yang membuat hatiku bergetar. Kehadirannya seperti cahaya kecil yang menyinari hari-hariku yang gelap, menawarkan harapan baru yang tak pernah kuharapkan. Namun, di balik kedamaian yang mulai tumbuh, aku tahu perjuangan belum berakhir. Masa depan masih penuh ketidakpastian, dan aku harus siap menghadapi apapun yang akan datang. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa aku tidak sendiri. Ada kekuatan dalam diriku yang tumbuh, dan ada harapan yang mulai menyala, membawa aku melangkah maju menuju kehidupan baru yang penuh makna. Setelah hari-hari penuh gelombang emosi dan ketidakpastian, aku akhirnya mengambil keputusan yang paling berat dalam hidupku, meninggalkan rumah yang penuh kenangan dan luka. Aku dan putraku, Rio, pindah ke sebuah rumah kecil di pinggiran Yogyakarta, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang menghantui. Udara segar di tempat baru ini membawa harapan dan ketenangan yang belum pernah kurasakan selama bertahun-tahun. Setiap pagi, aku bangun dengan rasa syukur sederhana, menghirup udara bebas tanpa harus menengok ke belakang dengan rasa takut. Perpisahan dengan masa lalu bukan hal yang mudah. Tapi aku tahu ini adalah awal dari babak baru. Rio pun mulai beradaptasi, tertawa dan bermain di taman dekat rumah, tanpa lagi mendengar pertengkaran atau melihat wajah penuh kebohongan. Aku belajar untuk menyusun ulang hidupku, mengutamakan kebahagiaan anakku dan diriku sendiri. Tidak ada lagi tempat untuk rasa sakit yang pernah kurasakan. Sementara itu, hubungan yang tak terduga dengan Sari berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekadar permusuhan lama. Setelah keluar dari rumah sakit, Sari menjalani terapi intensif dan berkomitmen untuk memperbaiki dirinya. Aku menjadi saksi transformasi luar biasa dalam dirinya, dari seorang wanita yang hilang arah dan terluka menjadi sosok yang penuh tekad untuk berubah. Kami sering bertukar kabar,
berbagi cerita tentang perjuangan dan harapan kami. Persahabatan kami menjadi bukti bahwa bahkan dari luka terdalam, bisa tumbuh benih pengertian dan cinta kasih. Di tengah proses penyembuhan ini, Raka muncul kembali dalam hidupku. Teman masa kecil yang dulu hanya menjadi bayangan manis dalam ingatanku kini hadir sebagai sosok dewasa yang tulus dan sabar. Dia bukan hanya hadir sebagai teman, tapi sebagai penopang emosional yang kupercaya. Kami berjalan bersama melalui suka dan duka, membangun kembali kepercayaan yang dulu sempat hilang dalam hatiku. Ada getaran baru yang menghangatkan hati, sebuah harapan akan cinta yang sejati dan tulus. Sementara aku berusaha membangun kehidupan baru, Dimas menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Kasusnya dibawa ke pengadilan, dengan bukti-bukti yang tak terbantahkan tentang pengkhianatan, percobaan pembunuhan, dan manipulasi psikologis yang dilakukannya. Dia kehilangan segala harta yang pernah kami miliki bersama, dan lebih menyakitkan lagi, dia dijauhi oleh orang-orang yang dulu mengaguminya. Di balik jeruji hukum dan keheningan sosial, karma mulai membalas apa yang pernah ia tabur. Aku tidak membiarkan dendam menguasai hati. Sebaliknya, aku memilih jalan pengampunan, bukan untuknya, tapi untuk kebebasan jiwaku sendiri. Melalui segala pergulatan, aku belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada kemampuan untuk melepaskan dan menerima. Aku menemukan kedamaian dalam hati yang dulu penuh luka, dan aku percaya bahwa setiap manusia berhak untuk memulai kembali, seberapapun gelap masa lalunya. Kini, saat aku menatap masa depan, aku tahu aku tidak lagi sendiri. Ada Rio, cahaya hidupku yang terus menginspirasi aku untuk menjadi lebih baik. Ada Sari, yang meski pernah menjadi musuh, kini menjadi teman sejati yang memahami arti luka dan pengampunan. Dan ada Raka, yang dengan kesabaran dan cinta, membantu aku membuka pintu hati yang dulu tertutup rapat. Kehidupan tidak pernah sempurna, tapi aku yakin setiap peristiwa membawa makna yang dalam. Karma bukan hanya balasan atas kesalahan, tapi juga pelajaran yang mengajarkan kita untuk tumbuh dan berubah. Aku berdiri tegak, penuh harapan dan keyakinan, bahwa apapun yang terjadi, aku siap menjalani hidup dengan hati yang utuh dan jiwa yang bebas. Dalam hening malam, aku bersyukur atas perjalanan ini, meski penuh luka, tapi juga penuh cinta dan keajaiban. Aku tahu, inilah awal dari cerita baru yang lebih indah, sebuah babak di mana aku menemukan kekuatan sejati dalam diriku sendiri dan orang-orang yang aku cintai.